berani saja mulai. Berani memulai. Berani saja mulai. Iya. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu. Kita bisa tahu, oh tulisan saya seperti ini nilainya. Oh ternyata orang nggak suka dengan tulisan saya. Itu ketika kita sudah berani mempublikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LIM Podcast, sebuah siaran podcast persembahan Lembaga Ittihadul Mubalighin dengan saya Zahid Murtado. Dan kita sudah kedatangan tamu undangan, yakni Agus Muhammad Fajrul Falah Fasiuddin. Selamat datang Gus di LIM Podcast. Terima kasih sudah mengundang saya lagi. Ini kali kedua ya Gus ya? Untuk kedua kalinya. Dan dengan perbedaan yang sangat mencolok ini. Alhamdulillah perkembangannya sudah sangat banyak. Alhamdulillah. Mulai dari fasilitas, kemudian ya banyaklah. Sudah kalau dulu cuma apa adanya, kalau sekarang ada apa-apa. Nah, itu. Alhamdulillah. Dan tadi ketika saya dimandatkan untuk menjadi host dan narasumbernya jenengan, saya tuh langsung stalking. Memang sudah sering mendengar nama jenengan, dan setiap mendengar nama jenengan itu pasti diiringi dengan wah ini pintar menulis. Nah, jenengan itu sudah menulis berapa buku, Gus? Kalau menulis buku sebenarnya cuma masih satu, yang tulisan saya pribadi masih satu buku. Cuman kalau yang nulisnya barengan, kolaborasi itu ada sekitar dua buku yang lain. Jadi totalnya ada 3 buku. 3 buku. Kalau yang menulis sendiri? Kalau yang ini bawa ya. Ngaji aplikatif kitab Jurumiyah. Ini yang saya tulis sendiri. Kalau yang nulis barengan sama teman-teman itu ini menjahit peradaban baru. Ini saya nulis bareng dengan teman-teman mahasantri se-Indonesia. Wow. Kalau yang satu lagi itu membela Indonesia, kebetulan tadi saya cari sampelnya nggak ada. Jadi nggak bisa bawakan. Kalau yang membela Indonesia itu sebagai tim ya? Kalau membela Indonesia itu karya angkatan saya di Mahathir Lirboyo, terbit tahun lalu. Berarti ada yang nulis sendiri, ada yang antologi, yang menulis bersama, ada yang barengan. Iya. Dan rencananya masih ada tulisan yang belum terbit? Rencananya ada. Ini saya mau kolaborasi lagi, mau antologi lagi dengan teman-teman yang sama. Itu rencananya ya sekitar bulan-bulan ini mau terbit. Kalau buku pribadi sebenarnya masih ada 1 naskah, ada 2 naskah lagi. Cuman masih di tahap finishing, itu terkendala waktu, manajemen waktu yang masih buruk, akhirnya belum bisa terselesaikan sampai sekarang. Oke. Kalau buku-buku yang sudah cetak itu bisa didapatkan di mana, Gus? Mungkin biar teman-teman kan ada yang tertarik membaca tulisan Gus Falah. Kalau yang buku ini limited edition. Iya. Jadi dulu sifatnya cuman pre-order, jadi seketika itu langsung habis dan nggak produksi lagi. Oh, nggak cetak ulang. Nggak cetak ulang. Kalau yang ini kayaknya di online shop sudah banyak, tinggal cari marketplace, Bukalapak juga ada, Shopee juga ada, tinggal cari Ngaji aplikatif kitab Jurumiyah. Itu untuk orang-orang yang ingin mudah belajar tentang nahwu ya. Iya. Ya. Kemudian sebagai penulis, Gus, memang ketika masih kecil itu memang sudah punya keinginan jadi penulis, atau ketika sudah beranjak remaja? Kalau bicara masalah riwayat saya sendiri itu ketika mulai punya ketertarikan, ini kita bicara ketertarikan ya, bicara masalah hobi itu sekitar kelas 2 SD. 2 SD, oh dari kecil. Jadi berarti sekitar kelas 2, kalau saya ingat-ingat itu kelas 2 SD saya sudah mulai belajar menulis. Dulu sih nulisnya juga nulis yang sederhana-sederhana, ya cerita-cerita simple gitu. Nah lama-kelamaan hobinya diseriusin, dan akhirnya terbit satu buku ini. Terbitin buku ini pun juga masih hobi. Tapi lambat laun saya sadar bahwa menulis itu bukan cuma hobi, tapi itu juga kebutuhan. Harus diseriusin gitu. Kenapa saya mengatakan kebutuhan? Karena saya ingat pesan dari orang tua saya, ibu saya pernah bilang gini, kamu mau jadi apa aja terserah, yang penting bermanfaat. Nah di satu titik saya sadar, yang saya mau, yang saya minati, dan yang saya bisa cuma menulis. Jadi gimana caranya tulisan saya menulis itu bisa menimbulkan manfaat, ada value-nya, ada nilainya. Nah akhirnya untuk mencapai taraf itu saya harus serius, nggak cuma sekedar hobi saja. Berarti hobi yang diseriusi akhirnya bisa bermanfaat gitu ya.
Nah, tadi saya sempat scrolling akun Instagram jenengan itu. Stalker. Ketika jenengan memposting buku ngaji aplikatif itu, saya tertarik dengan captionnya bahwa lingkungan tempat jenengan lahir dan tumbuh berkembang itu cukup membatasi mimpi-mimpi yang jenengan punya. Betul nggak itu? Nah, kalau itu sebenarnya saya itu berkembang di lingkungan yang kurang suportif sebenarnya. Oh, kurang sportif. Kalau orang tua sih sebenarnya membebaskan, mau jadi apa aja terserah, yang penting bermanfaat. Itu kalau orang tua saya. Cuman kemudian ketika saya sudah berpisah dari orang tua saya, mondok, ketika itu saya masih usia SMP, lingkungan saya nggak suportif dengan hobi saya, dengan apa yang saya minati itu nggak suportif. Nggak suportifnya gini, ada semacam stigma bahwa menulis itu nggak ada gunanya. Menulis itu hanya untuk orang-orang yang gimana ya, istilahnya orang-orang yang kurang pergaulan, nggak punya teman. Nah, seperti itu, ada semacam stigma seperti itu. Orang yang nggak punya teman. Itu. Bahkan ada semacam stigma bahwa menulis itu apa ya, terlalu istilahnya kegiatan yang feminim, nggak maskulin sama sekali. Nah, ada semacam stigma seperti itu di lingkungan saya, dan itu cukup membuat saya urung, membuat saya sedikit tertekan. Akhirnya sempat terbengkalai. Karena biasanya kan nulis buku harian itu guys ya. Sebenarnya sih buku harian enggak. Kalau kenapa disebut kegiatan feminim? Karena biasanya mungkin itu, ya, kalau mungkin perempuan itu. Kan nulis buku harian mungkin gitu itu, ya. Mungkin itu salah satu sebabnya, tapi ya gimana ya? Akhirnya dengan lingkungan seperti itu cukup menghambat perkembangan minat saya. Akhirnya nggak punya lingkungan yang support dengan minat yang saya miliki. Dan pada akhirnya karena lingkungan seperti itu yang timbulkan banyak santri yang pintar berbicara, tapi sedikit santri yang pintar menulis. Betul nggak, Gus? Kalau itu sih sebenarnya kalau dari pandangan saya pribadi, hal seperti itu ada banyak faktor yang menyebabkan kita mengalami kemunduran. Jadi kalau saya mengamati akhir-akhir ini, budaya atau lingkungan ya, kultur di pondok pesantren itu cenderung ke konsumtif. Jadi saya tidak memungkiri bahwa di pondok pesantren itu banyak yang rajin baca, banyak yang rajin mutolaah. Saya nggak bisa memungkiri fakta tersebut. Kita lihat di Lirboyo saja aktivis di LPM segitu banyak, dan kita bisa mengakui bahwa mereka sangat tekun dalam hal urusan membaca. Itu harus diakui seperti itu. Sayangnya budaya seperti itu tidak diiringi dengan minat produktifnya. Mereka konsumtif, hanya pengen membaca tapi tidak mau memproduksi pengetahuan yang baru. Entah kenapa mengalami kemunduran. Itu sepertinya banyak faktor yang harus ditelusuri untuk menanggulangi kemunduran seperti itu. Mungkin kembali ke sebelumnya, tadi jenengan merasa lingkungan kurang support untuk hobi atau minat jenengan ini. Terus mengatasinya bagaimana itu, Gus? Nah, kalau saya sendiri ketika mengatasi lingkungan seperti itu, awalnya sedikit down. Kadang kurang semangat, hilang semangat untuk menulis. Tapi di sisi lain, ketika saya ngomong ke orang tua saya punya hobi seperti ini. Terserah, lanjutkan saja. Yang penting mau jadi apa saja terserah. Yang penting sampean mau bermanfaat. Oke. Akhirnya ketika mendapatkan motivasi seperti itu, berarti karena saya menyadari saya hanya bisa ini, yang bisa saya lakukan ini. Kalau saya nggak mau nulis, saya mau jadi apa? Bodoh amat sama lingkungan gitu loh. Mereka juga nggak bertanggung jawab saya mau jadi apa nantinya kan gitu. Kalau saya nggak bermanfaat, toh mereka juga tetap menghujat gitu loh. Karena saya bisanya ini, ya wis, lakukan saja. Jadi poinnya, lakukan apa yang kita minati, lakukan bakat kita, terserah lingkungan kita akan bicara apa. Nah, karena mau jadi apapun kita, tetap akan ada orang-orang yang menghujat kita, tetap akan ada banyak orang yang nggak suka sama kita. Itu sudah sunatullah kayak gitu. Konsekuensi hidup ya. Karena konsekuensi hidup barang ya pasti akan ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita, membuat semua orang puas dengan kita, nggak bisa. Tapi kadang ada juga orang-orang yang ingin menulis tapi nggak tahu caranya, Gus.
Itu gimana itu? Jadi sebenarnya menulis itu mengalir. Mengalir, tulisin aja apa yang ada. Tulisin apa yang ada. Jadi pengalaman saya, jangan menulis, jangan menunggu inspirasi dulu baru menulis. Tapi mulailah menulis, kemudian inspirasi akan muncul dengan sendirinya. Oh, Yang saya alami seperti itu. Saya bisa menulis buku setebal ini itu karena saya berani menulis satu kalimat pertama. oke. Setiap satu kalimat pasti akan memacu pikiran kita, pikiran kita. Apa kalimat selanjutnya yang harus saya tulis? Iya. Akan terus seperti itu hingga akhirnya selesai. Nah, kalau kita nggak berani memulai, nggak akan pernah menulis sama sekali. Iya. Jadi poinnya itu mulailah dulu. Jangan berpikir nanti selesai atau enggak, mulai saja dulu. Kalau kita sudah berani memulai, kita akan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi kalau dalam menulis itu teori dengan praktik malah lebih dulu praktik ya? Iya, Teori bisa belakangan guys ya? teori belakangan. Jadi menulis itu nggak ada teorinya. Iya. Teorinya begitu-begitu saja. Tapi yang paling berat adalah praktiknya. Sebenarnya nggak berat, cuman nggak banyak orang yang mau memulainya. Iya. Sebenarnya ya tinggal dimulai saja. Itu nanti akan muncul inspirasi dengan sendirinya. Kalau buku ngaji aplikatif ini ditulis selama berapa lama Gus? Kalau waktu atau durasinya itu kalau nggak salah, saya juga lupa tepatnya. Saya nulis buku ini tuh ketika saya kelas 3 SMA kalau nggak salah. 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kayaknya cuma 6 bulan, sekitar 6 bulan. Oh berarti itu naskah lama? Sebenarnya naskah lama. Oh. Saya nulis ini sekitar 3 SMA, berarti berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dipublikasikan setelah tahun 2019. Jadi naskah ini nganggur atau enggak diapa-apakan itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Itu kenapa Gus? Kenapa nunggu begitu lama untuk dipublikasikan? Dulu sih sempat dikasih saran sama teman dipublikasikan, tapi saat itu saya belum ada minat. Mungkin masih insecure ya istilahnya, masih nggak percaya diri bahwa tulisan saya itu layak dibaca atau enggak. Saya masih insecure. Akhirnya tapi ketika 2019 itu ya udahlah, tinggal terbitin saja, ada atau enggak yang baca terserah. Ini tulisan saya nggak peduli ada orang yang baca atau enggak, ya itu urusan mereka. Yang penting ini tulisan saya. Tapi alhamdulillah ketika saya berani mempublikasikannya, ternyata banyak respon yang positif. Iya. Dan saya baru menyadari respon positif ketika saya sudah menerbitkannya. Balik lagi poinnya, berani saja mulai. Berani saja mulai. Iya. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu. Kita bisa tahu, oh tulisan saya seperti ini nilainya. Oh ternyata orang nggak suka dengan tulisan saya. Itu ketika kita sudah berani mempublikasikannya. Nah yang paling sering terjadi, yang sering saya temui, ketika orang-orang nggak mau menulis itu, mereka sudah insecure. Mereka nggak percaya diri. Nanti tulisan saya jelek, padahal mereka belum memulainya. Iya. Padahal kita bisa menilai tulisan ini baik atau buruk kalau memang sudah ditulis, ada hasilnya. Wong belum ada hasilnya kok terburu-buru menilai. Kan itu kalah sebelum berperang. Dan mungkin ada rasa ingin menulis dan langsung bagus. Nah, mungkin itu juga, padahal apapun itu juga butuh proses. Iya. Butuh proses. Oke. Agar kita bisa istiqomah nulis, Gus. Karena nulis itu kan skill yang harus terus diasah. Saya pernah membaca sebuah buku namanya Atomic Habits. Mungkin jenengan pernah tahu. Itu menurut si pengarang, lebih baik orang yang skillnya minim tapi dia mencoba setiap hari daripada dia menunggu betul-betul dalam mood yang bagus, yang betul-betul misalkan saya harus menulis sebagus mungkin gitu. Nah ini kan ternyata harus istiqomah setiap hari menulis. Itu gimana caranya biar istiqomah? Kalau saya sendiri bicara tentang istiqomah, saya sendiri juga belum bisa sebenarnya. Jujur saya sendiri juga belum bisa. Cuman sebisa mungkin saya memasang target pada diri saya sendiri. Setiap hari saya harus menulis minimal 1 halaman. 1 halaman. Entah target itu tercapai atau enggak, saya harus menulis. Entah selesai 1 halaman atau enggak, atau malah lebih,
Yang penting saya harus nulis dulu. Jangan sampai ketika hari ini ternyata tulisan saya nggak mencapai target 1 halaman misalnya lagi mentok gitu, nggak punya ide untuk nulis, mentok cuma 1 paragraf, akhirnya membuat semangat kendor. Jangan sampai walaupun kita gagal di hari kemarin, kita harus mencoba besok lagi. Kita nggak tahu di hari mana, di waktu mana kita akan mendapatkan inspirasi yang bagus, kita nggak tahu. Jadi sebisa mungkin seperti itu, pasang target ke diri sendiri. Kalau nggak bisa 1 halaman, minimal 1 hari 1 paragraf. Atau kalau memang mungkin teman-teman sudah megang HP ya, itu kan sekarang sudah banyak media untuk tetap konsisten menulis, misalnya di Twitter juga bisa, Facebook juga bisa, Instagram juga bisa. Artinya begini, untuk konsisten tetap bisa menulis, menjaga kualitas tulisan, ya memang tiap hari harus menulis. Lama-kelamaan sense-nya itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu butuh proses yang lama, nggak bisa seketika, nggak bisa instan. Dan cara menumbuhkan sense ya seperti itu. Kita tiap hari harus menulis. Oke, tadi kan jenengan tadi sudah bilang bahwa menulis itu adalah kegiatan santri untuk memproduksi pikiran, memproduksi konten. Kemudian dalam memproduksi ini kan pasti ada manfaat yang kita rasakan, bukan yang dirasakan orang lain, yang dirasakan kita sebagai penulis. Itu yang dirasakan jenengan apa, Gus, setelah menulis itu? Puas. Itu satu kata sederhana untuk menggambarkan perasaan saya ketika saya sudah selesai menulis. Apalagi kalau naskahnya sudah selesai sampai misalnya nggak harus dipublikasikan. Naskah bisa selesai, itu ada perasaan puas sekali. Itu menggambarkan segalanya. Sebenarnya nggak cuma menulis. Misalnya orang yang suka fotografi, dia berjuang mendapatkan gambar foto yang bagus. Ketika sudah dapat gambar foto yang bagus yang sesuai dengan keinginannya, simetrisnya pas, gradasi warnanya pas, lightingnya pas, pasti akan merasa puas. Sama. Meskipun belum dilihat oleh orang lain. Oleh orang lain, itu feedback yang kita rasakan. Feedback untuk diri kita sendiri seperti itu. Kemudian betul nggak kalau kita rajin menulis itu akan mengubah pola pikir kita, berpikir lebih sistematis dan lain sebagainya itu? Nah, saya pernah punya analisis seperti itu. Jadi menulis itu bukan cuma urusan kecerdasan kognitif, tapi juga asosiatif juga, psikomotorik juga. Jadi ketika menulis itu kita menggabungkan tiga aspek sekaligus. Kognitifnya iya, untuk membangun analisis tiap kalimatnya agar padu. Asosiatif juga iya, asosiatif untuk mengembangkan, untuk mengasosiasikan tiap kalimat agar nanti muncul makna yang padu. Psikomotorik juga, ketika kita menulis itu kita akan menuangkan emosi kita. Itu pasti. Jadi ketika menulis itu seluruh otak kita itu bekerja, entah psikomotornya, asosiatifnya, kognitifnya, semua bekerja. Nah, jadi menulis itu sudah, kalau kita mau serius sebenarnya kita melatih otak kita untuk terus bekerja, semua aspeknya, aspek kognitif, asosiatif, psikomotornya. Oke. Sekarang kita bergeser ke tradisi menulis di Lirboyo, Gus. Karena kalau nggak salah jenengan kan pernah jadi kru di Mading Hidayah ya, kalau nggak salah. Sempat 2 tahun. Kalau masuk Mading kan otomatis sering lah baca tulisan kawan-kawan yang lain kan. Ya mungkin bisa digambarkan menurut jenengan tradisi menulis di Lirboyo itu seperti apa? Kalau gimana ya saya menilainya,